Sebelumnya boleh sebentar, saya mau mengucapkan turut berduka cita untuk salah satu UMKM binaan Rumah BUMN Palangkaraya ya, yang beberapa hari kemarin saya dengar kabarnya sudah meninggalkan kita semua. Semoga mari kita doakan nih, semoga keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Amin. Kebetulan Ibu Diahnya tidak bisa ikut, Mbak Tere tadi sudah dia komunikasi di PA Group. Kebetulan Ibu Diahnya tidak bisa ikut karena memang sedang lagi ramai di rumahnya seperti ini. Baik, Bapak Ibu semua, langsung saja kita akan mulai klinik bisnis online kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi. Pagi. Waduh, semangatnya ini cuma Mbak Nur Afrianin yang terdengar. Sekali lagi, selamat sore, semangat pagi. 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 Semangat pagi, Pak. Mantap, Mbak. Baik, selamat datang Bapak Ibu semua dalam klinik bisnis online Rumah BUMN Palangkaraya hari ini. Dan hari ini kita sudah lama tidak mengadakan klinik bisnis online, kurang lebih ada 2 minggu, dan hari ini spesial sekali. Kita akan sharing session bersama narasumber kita. Narasumber kita adalah Mbak Teresia Maririzky Gultom. Beliau adalah supervisor dari Rumah BUMN Pekanbaru. Nah, kebetulan topik kita hari ini adalah topik yang sangat keren banget karena kita sama-sama di masa pandemi ini lagi pada titik mungkin sudah mulai titik jenuh, mungkin sudah pada titik lelah, mungkin sudah pada titik capek dalam menjalankan usahanya ya Bapak Ibu ya, karena memang pandemi ini sepertinya gitu ya, semakin parah kelihatannya ya. Nah, jadi langsung saja nih untuk mempersingkat waktu, namun sebelum saya melempar ke Mbak Teresia, sebelumnya saya akan mengingatkan untuk Bapak Ibu semua bisa mengikuti 2 games kita dalam klinik bisnis online kita. Games pertama adalah foto challenge. Seperti biasa, ketika mengikuti pelatihan, Bapak Ibu bisa difoto nih, mungkin oleh anaknya, mungkin oleh suaminya, pasangannya, difoto kemudian dikirim ke saya. Nanti akan kita pilih foto terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Rumah BUMN Palangkaraya. Dan yang kedua nanti ada games pengisian form evaluasi, link akan saya share setelah pelatihan selesai di WhatsApp grup kita. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Teresia untuk membawa materi kita pada hari ini. Silakan Mbak Teresia. Oke, terima kasih Mas Agus. Terima kasih kepada tim Palangkaraya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing bersama, khusus nih untuk para pelaku UMKM yang Palangkaraya. Saya banyak dengar cerita nih, katanya UMKM Palangkaraya itu semangat-semangat semua. Jadi saya pun excited nih untuk ketemu UMKM Palangkaraya. Oke, langsung saya izin share screen materinya. Oke. Mindset entrepreneur. Hari ini kita akan sharing atau ngobrol tentang mindset entrepreneur. Nah, teman-teman kalau kita bicara tentang mindset itu pasti yang ada di kepala ya, pikiran. Nah, kalau mindset itu pemikiran, apa sih mindset entrepreneur itu? Jadi mindset entrepreneur itu adalah pemikiran-pemikiran yang diyakini oleh seorang entrepreneur dan pemikiran tersebut diterapkan dalam usaha atau bisnisnya, sehingga seorang entrepreneur itu memiliki kekuatan untuk memegang kendali bisnisnya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, nih, saya mau ngajak teman-teman semua, para pelaku UMKM, untuk berpikiran positif. Kenapa? Karena ketika kita berpikiran positif, ketika nanti saya menyampaikan materi, itu hasilnya pun akan masuk secara positif dan memberikan hasil yang positif. Jadi nih, mungkin ada yang penjualnya menurun, ada yang mungkin lagi kurang enak nih sama karyawannya, atau mungkin distribusinya nggak lancar nih produknya. Nah, itu kita kesampingkan dulu. Kita selalu berpikiran positif, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dalam kegiatan siang hari ini. Nah, Mbak Tere, langsung aja deh, apa sih itu mindset entrepreneur itu apa aja? Tunggu dulu, saya mau nanya dulu nih. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak perbedaan pedagang sama entrepreneur? Ya, boleh chat di kolom komentar ya. Tahu nggak perbedaan dari pedagang dengan entrepreneur? Bedanya apa? Tahu. Oh, ada yang tahu. Coba
kita mau pakai suara aja Mas Agus, nggak apa-apa juga. Iya Mbak, pakai suara aja Mbak. Oh boleh, boleh. Yuk, dengan Bu Siti Musklihatun ya? Ya Mbak Mus, Mbak Mus. Oke, Mbak Mus, silahkan Mbak, perbedaan pedagang sama entrepreneur itu apa? Satu aja, jangan Kalau banyak-banyak. ya kalau pedagang itu cuman ada misalnya nih ada gula pasir dijual, udah dia mendapat Oke, untung. Tapi kalau oke. entrepreneur tuh biasanya oh saya beli bahan, saya rakit sendiri, terus baru saya jual. Kayak saya nih pengrajin crafter, misalnya Hmm. saya beli bahan pernik-pernik, saya jadiin bros, jadiin gelang, jadiin kalung. Nah, disitulah entrepreneurnya. Oke, ih bener banget deh Mbak Mus ini bener banget. Mbak Mus boleh tahu ini jualan craftnya apa? Kalung kah atau? Kalung, bros, gelang, Oh, oke, macam-macam. kalung, beras dan belang. Iya, benar banget yang dibilang sama Mbak Mus itu. Kita lebih jelasnya lagi terlihat dari gambar ini ya perbedaannya. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu. Nah, ini dia. Pedagang dan entrepreneur. Nah, kalau pedagang, saya jelaskan sedikit. Kalau pedagang itu, misalnya dia punya modal nih, dia beli jeruk, harganya 2.000. Nah, pedagang itu cukup jual 2.500. Yang penting modal balik, yang penting dapat untung 500. Kenapa dia nggak jual 10.000? Ya karena nanti dia bakal tergerus sama teman-temannya nih, karena pasaran harga jeruk itu hanya 2.000 sampai 2.500. Nah, kalau entrepreneur, dia nggak mau nih, aku nggak mau nih cuma untung 500 perak, udah capek-capek aku, masa aku untungnya cuma 500 perak, aku mau untungnya tuh 5 kali lipat. Berpikirlah nih dia, gimana caranya ya supaya produkku itu jadi lebih mahal. Nah, pikiran dia untuk mengubahnya dalam bentuk minuman kemasan. Nah, berarti di sini entrepreneur itu menambah nilai produknya. Sedangkan pedagang yang penting balik modal, untungnya 500 perak gak apa-apa. Sedangkan si entrepreneur ini dari jeruk dia buat ke minuman kemasan, dia bisa menjual sebanyak jadi 10.000. Jadi untungnya jadi lebih banyak. Nah, itu perbedaan antara pedagang dengan entrepreneur. Di sini saya tidak menyalahkan, nggak usahlah berdagang, harus jadi entrepreneur. Itu kembali lagi kepada teman-teman UMKM. Tapi kalau kita lihat nih, menjadi entrepreneur itu jauh lebih menarik. Oke, langsung aja Mbak Tere, mindset entrepreneur itu apa? Yuk, yang pertama, mindset entrepreneur itu, ini contohnya nih, ini contoh kain. Kalau jual kain tuh, kalau dia jual kain itu 1 meter harganya 20.000, nah dia berpikir nih, kalau aku bikin masker, bisa dapat 3 bagian. Taruhlah satu masker itu 30 cm. 30 cm, 30 cm, 30 cm. Masker kain aja berapa sekarang? 20.000 kan? Di situ dia bisa mendapatkan harga berlipat-lipat lagi. Kalau misalnya 1 meter itu harga 20.000, dia jual masker, dapatnya udah berapa tuh? 20 kali 3, dapatnya 60.000. Menarik kan? Lebih menarik menjadi seorang entrepreneur. Nah, berikutnya mindset entrepreneur itu apa? Yang pertama, membuat daftar impian. Saya mau tanya nih, ada yang sudah membuat daftar impian? Boleh teman-teman, kalau mau di chat atau mau jawab langsung, ada yang sudah membuat daftar impian? Kalau belum jawab, berarti belum ya. Kalau nggak ada yang jawab, saya bilangnya belum nih. Oh, ada chat ya? Oh, belum. Oke, belum punya. Nah, saya mau nanya nih, belum buat daftar impian atau belum punya impian? Nah, jangan sampai teman-teman kita belum punya impian ya. Dalam hidup itu nggak usah dalam berbisnis. Dalam hidup tuh kita harus punya yang namanya impian. Nah, impian itu sama dengan khayalan. Tapi ketika impian ditambah dengan tindakan, itu bisa menjadi kesuksesan. Seringkali kita menyepelekan impian. Ngapain sih tulis-tulis impian? Kayak apa sih namanya? Kayak bikin-bikin buku diary. Tulis-tulis impian saya ini, impian saya itu. Tapi sebenarnya itu memiliki efek yang sangat penting, teman-teman. Saya mau cerita sedikit. Jadi ada salah satu UMKM di Pekanbaru. Pada tahun 2017 tuh dia datang ke RKB. Dia UMKM-nya jual rendang, tapi rendangnya bukan rendang daging, tapi rendang ikan asin, ikan teri, ikan salai. Nah, begitu dia datang itu, dia bilang, Mbak, saya mau masuk RKB, ini produk saya. Kemasannya itu hanya plastik putih kayak biasa itu aja, teman-teman. Tapi sekarang, teman-teman, kita lihat, nih,
Fotonya sudah masuk di website Pertamina. Coba teman-teman. Luar biasa perjuangan dia. Ini kayaknya akhir 2019. Dia sudah masuk website Pertamina gitu. Ini kalau teman-teman buka www.pertamina.com ini udah ada foto dia langsung ini. Nah, oleh karena itu waktu itu saya datang nih teman-teman ke tempat produksinya Mbak Novita namanya. Ketika saya masuk, saya lihat di dinding sebelah kanannya itu ada papan tulis. Saya baca, ternyata di situ dia menuliskan impian-impian dia. Saya nggak terlalu hafal, tapi ada salah satu impiannya adalah go internasional, teman-teman. Saya lihat tuh apa aja step-stepnya yang dia mau lakukan. Nah, berikutnya, nih, saya kasih contoh nih teman-teman. Teman-teman pastilah ada yang ingin go internasional kan produknya. Nah, di situ teman-teman ketika kita menuliskan impian, kita juga menuliskan apa tindakan-tindakan kita. Misalnya nih, impiannya go internasional. Apa aja sih tindakannya? Pertama, membuat PIRT, mendaftar BPOM atau halal bagi yang membutuhkan ya. Karena teman-teman apa? Nggak mungkin kita bisa go internasional kalau kita nggak punya sertifikasi. Itu paling dasar aja, PIRT aja yang punya. Itu teman-teman. Terus berikutnya apa? Ikut komunitas. Nah, teman-teman, komunitas itu sangat penting. Karena dari komunitas itu, teman-teman bisa dapat info-info nih, bakal ada apa-apa nih, bakal ada pameran apa nih, bakal ada bantuan apa nih dari pemerintah. Nah, itu tindakannya. Berikutnya, ikut-ikut pameran. Nah, benar banget, nggak mungkin kita langsung pameran internasional. Tentu kita mulai dari bawah dulu kan, antar RT, antar kabupaten, antar kota, baru mulai kita go internasional. Baru kita mulai go nasional. Lalu kita go internasional. Nah, jadi setiap impian itu ada tindakannya yang kita tulis. Tulislah itu, dan biar teman-teman bisa ngeliat itu terus setiap teman-teman melakukan itu, produksi bahan. Teman-teman lihat, oh, aku punya impian, aku mau go internasional, aku mau pameran di Jakarta. Tindakannya apa-apa aja, tulis. Nah, itu akan menjadi kerekam di pemikiran teman-teman, di mindset teman-teman, sehingga itulah mindset seorang entrepreneur sejati. Berikutnya, apa ayat lagi? Mau terus belajar. Nah, teman-teman, ibaratnya kita berperang, kita nggak bawa senjata. Wah, udah pasti teman kita di sebelah tuh udah bawa senapan, kita nggak bawa apa-apa. Begitu juga dengan ilmu berbisnis. Kita kecemplung ke dunia bisnis, kita nggak punya ilmu, wah bisa-bisa kita rugi-rugi terus nih teman-teman. Karena itu, jangan pernah malas untuk belajar. Teman-teman, Rumah BUMN Pertamina, yang dulu namanya RKB, itu udah lebih dari 66 pelatihan terlaksana. Di sini saya mau nanya, ada yang lebih dari 10 kali ke pelatihan? Ada yang 10 kali? Atau ada yang baru pertama kali? Boleh tulis di chat, atau di ini, berapa? 3 kali Mbak Maria. Aduh, 3. Berikutnya, lebih. Ada yang lebih dari 10 kali? Nggak ada? Nggak, soalnya kalau ada lebih dari 10 kali, saya mau nanya, udah berapa kali dapat hadiah pulsa? Ada itu Mbak Umu Sarmi. Udah dapat hadiah pulsa. Karena kemarin saya pelatihan, katanya ada yang sampai 500.000 loh, luar biasa. Nah, teman-teman, banyak di luar sana UMKM yang belum mengenal rumah BUMN. Mereka rela mengeluarkan uang untuk mengikuti pelatihan. Bayarnya tuh bukan murah, teman-teman, 1 juta, 2 juta, hanya untuk ilmu apa? Sosial media marketing. Mereka bayar 2 juta, 1 juta. Itu mereka belum kenal rumah BUMN. Nah, teman-teman udah kenal rumah BUMN. Ada nggak teman-teman yang bayar kalau ikut klinik bisnis online? Pastinya nggak ada kan? Nah, udah gratis, dapat hadiahnya pulsa lagi. Jadi teman-teman ketika ikut itu, terus teman-teman dapat hadiah, nggak ada yang rugi dong. Nah, udah gitu, kalau ikut rumah BUMN Pertamina, itu ikut semua programnya, program e-katalog,
program SFS. Pokoknya teman-teman dibantu untuk meningkatkan usaha teman-teman. Jadi teman-teman sayang banget nih kalau teman-teman udah difasilitasi, tapi teman-teman males-malesan ikut pelatihan. Misalnya nih, hari ini kita belajar tentang desain kemasan. Nah, minggu depan tuh ada pelatihan desain kemasan lagi. Ikut aja teman-teman. Karena pasti narasumbernya berbeda dan insight, masukan yang dikasih itu pasti lebih banyak dan itu bisa memperkaya ilmu teman-teman. Jadi kita sepakat ya, seorang entrepreneur itu harus mau untuk belajar. Berikutnya, mindset entrepreneur yang ketiga itu apa, Mbak? Mindset-nya yang ketiga, mau mempelajari pengalaman pengusaha sukses. Teman-teman, rajin-rajin searching tuh teman-teman, entrepreneur yang dari Indonesia. Kalau misalnya kejauhan yang luar negeri, Indonesia aja dulu. Ada Bob Sadino, ada Carol Tanjung, ada Pak Sandiaga Uno. Aduh, baca deh. Itu pasti cerita-cerita mereka itu cerita-cerita yang mengesankan. Kita pelajari teman-teman pengalamannya, mau yang sukses, mau yang gagal, itu bisa kita pelajari. Misalnya nih, entrepreneur A tuh, dia gagal karena metode A dan B. Di situ kita bisa ambil pelajaran, kalau gitu aku nggak ngambil metode A sama B juga, aku mau ngambil metode yang C dan D. Nah, dari situ teman-teman kita bisa belajar, oh itu pengalamannya, kita hemat waktu kan, kita nggak mengulang kesalahan itu, dan kita bisa juga mungkin menghemat materi atau uang yang kita keluarkan untuk bisnisnya. Jadi nanti saya sambil searching deh, nanti saya akan membagikan link-linknya. Kalau misalnya teman-teman malas baca buku karena bayar ya, beli buku bayar, kita cari nanti link-linknya, saya share nanti cerita-cerita inspiratif dari para pengusaha sukses. Nah, berikutnya, seorang entrepreneur itu tidak takut gagal. Di sini ada yang maju mundur, ada yang seperti itu. Masih mending maju mundur. Kalau maju mundur terus nggak maju-maju kan? Karena apa? Karena kita takut. Aduh, aku takut Mbak Tere. Tapi bedakan ya dengan yang nekat, yang sembarangan, sama yang dia sudah memperhitungkan, tapi dia takut nih, dia ragu untuk maju. Nah, teman-teman, gagal itu bukan dosa ya. Dosa itu mencuri, membunuh, berbohong. Nah, itu adalah dosa. Tapi kalau gagal itu tidak dosa. Dan nanti kalau teman-teman baca nih ya, cerita-cerita tentang para entrepreneur, itu 90% mereka pasti mengalami kegagalan, teman-teman. Karena apa? Dari kegagalan itulah mereka itu menjadi pematik mereka untuk bersemangat kembali. Jadi teman-teman, sekali lagi, jangan takut untuk gagal, jangan kebanyakan ragu-ragu, karena kalau teman-teman gagal terus, teman-teman nggak berani untuk maju, itu teman-teman akan selalu berada di belakang. Teman-teman kan nggak mau kan, keduluan sama teman-teman yang lain. Nah, jadi kita sepakat kalau seorang entrepreneur itu tidak takut gagal. Berikutnya, nih, seorang entrepreneur itu mau menerima masukan dari orang lain. Yuk, siapa di sini yang seperti ini? Di komen nih, bahannya nih, misalnya fashion atau masker. Bahannya ini ya Bu ya, agak tipis ya Bu. Ya iyalah, kan sesuai harganya. Kalau mau tebal ya beli yang mahal. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo. Atau makanan nih, dia bilang Bu, rasanya agak sedikit ini ya Bu ya. Aduh, tahu apa sih dia tentang soal makanan, dikritik dikit, langsung sebel, langsung diblokir dari WhatsApp-nya. Ada yang kayak gitu? Atau misalnya nih Mas Agus nih bilang, Bu, Ibu ikut program ini biar Ibu ini lebih maju lagi. Halah, Mas Agus tahu apa sih tentang jualan? Ada yang kayak gitu? Nggak ada, Mbak, aman. Oke, ya saya yakin sih nggak ada Palangkaraya. Oleh karena itu, makanya kalau kita mendapatkan kritikan, itu kritikan yang baik ya, kritikan itu adalah masukan yang paling jujur, teman-teman. Jadi kalau kita terima kritikan, kita terima. Teman-teman, misalnya nih, kita cerita di bagian makanan. Nggak usah orang lain deh. Kalau saya mencoba makanan, saya itu mau membeli makanan, saya itu mau membayar lebih mahal, asal makanan yang saya makan itu memuaskan. Jadi kita nggak tahu nih, konsumen kita itu ternyata mau seperti itu. Jadi kadang-kadang kan kita untuk mengurangi biaya, dikurangilah sedikit, kayak gitu sih. Kita kayak malas lah, ini makanannya kurang ini. Kita jadinya, konsumen jadinya males. Padahal kalau kita
sebagai penjual mau dengerin saran, terus kita tambah harganya, tapi kita sesuaikan juga dengan rasanya seperti dimau konsumen, itu konsumen bisa lebih banyak. Nah, itulah tadi, kalau kita mau mendengarkan saran, mau mendengarkan masukan, itu akan menjadi peluang kepada kita untuk mengembangkan usaha kita, dan orang pun jadi banyak yang membeli kepada kita. Jadi mulai sekarang mungkin ya, kata Mas Agus sih nggak ada, bagi UMKM yang nggak mau menerima masukan atau kritikan atau gondok, nah coba deh mulai berpikiran terbuka, diterima kalau ada masukan-masukan dari konsumennya, supaya nanti konsumennya repeat order terus, begitu. Jadi itu ya, mindset seorang entrepreneur itu mau menerima masukan dan kritikan dari orang lain. Oke, berikutnya, memiliki sikap antusias. Nah, antusias ini maksudnya bersemangat ya, teman-teman. Nah, ketika kita bersemangat itu, kita biasanya fokus nih. Saya kasih contoh panjat pinang. Nggak ada tuh orang panjat pinang yang di atas itu ngambil hadiah cuma satu. Pasti dia ngambil semuanya. Karena dia antusias, dia bersemangat, jadinya dia fokus. Begitu juga dengan teman-teman. Ketika teman-teman menjalankan usaha teman-teman dengan antusias, dengan bersemangat, itu teman-teman pasti fokus. Kalau teman-teman udah fokus, aduh, mau ada masalah A, B, C, D, udah nggak bakal itu menjadi penghambat bagi teman-teman. Teman-teman pasti menyelesaikan semuanya. Karena teman-teman itu bersemangat, teman-teman itu antusias sama usaha yang teman-teman jalani. Jadi teman-teman, saya mau bilang nih, kalau ada teman-teman yang nggak antusias dengan bisnis yang teman-teman atau usaha yang teman-teman jalani, mending stop aja. Apa gunanya kalau gitu, kalau kita nggak antusias? Kita harus antusias dan bersemangat. Itu seperti yang saya bilang tadi di awal, berpikiran positif. Jadi kita semangat, antusias, dan hasil yang diberikan pun akan memberikan hasil yang positif. Nah, berikutnya, mindset seorang entrepreneur berikutnya itu memanfaatkan peluang. Teman-teman, kalau ada peluang itu ditangkap, jangan diharapkan terjadi lagi yang kedua kali, karena kesempatan kedua itu jarang banget. Ketiga juga jarang banget, keempat sama kelima saya nggak pernah dengar tuh ada kesempatan keempat, kesempatan kelima, itu terlalu jauh. Jadi misalnya nih, ada dari dinas bilang, Mbak, saya mau pesan ini sekian. Jangan mikirnya, aduh bisa nggak ya aku kerjain, aduh bisa nggak ya, aduh udah deh temanku aja deh dulu. Jangan pernah seperti itu. Selalu tangkap peluang itu. Oke, saya bisa menyiapkannya. Karena dari situ nanti rezekinya akan terbuka ke yang lainnya. Bisa jadi dari dinas itu mempromosikan ke dinas lain, mempromosikan ke kiri dan ke kanannya, atau personal mereka sebagai komunikasi dari satu orang konsumen ke konsumen yang lain. Jadi setiap ada peluang itu selalu ditangkap. Jangan malah menolak atau dipersilahkan temannya yang lain. Untuk kamu aja deh. Jangan seperti itu. Justru kita harus menangkap peluang tersebut. Jangan menunggu-nunggu dan jangan bermalas-malasan, teman-teman. Karena saya selalu dengar kalau cerita-cerita entrepreneur itu nggak ada tuh entrepreneur yang pemalas. Karena saya pernah baca tuh, orang tidak pintar, tapi dia rajin, dia bisa sukses. Tapi nggak ada tuh orang pintar tapi malas dia bisa sukses, nggak akan pernah. Orang malas itu tidak akan pernah sukses. Apalagi udah nggak pintar, malas pula mau jadi apa. Jadi itu teman-teman, seorang entrepreneur itu selalu mau memanfaatkan peluangnya. Berikutnya, mindset seorang entrepreneur itu apa? Perbanyak teman dan jaringan. Nah, teman-teman, peribahasanya, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah, itu maksudnya itu, teman-teman. Kita membutuhkan banyak sekali teman-teman kita. Mungkin kalau dalam UMKM, jaringannya namanya komunitas ya. Kita ikut komunitas ini, kita ikut komunitas itu. Nah, di situ nanti kita banyak mendapatkan info-info, dan itu juga menjadi sarana membuka rezeki, teman-teman. Saya kasih contoh, misalnya ada UMKM makanan dan UMKM fashion. Nah, mereka ini temenan nih. Nah, fashion ini punya butik. Bisa kan sebenarnya ini, yang makanan ini, yang jual cookies ini titip tuh di depan-depan itu. Bisa banget itu menjadi sarana rezeki buat teman-teman. Jadi kalau mencari teman, misalnya dia makanan, jangan temennya yang food aja. Enggak, kita justru bisa cari yang jasa, atau yang atau yang fashion, atau yang craft. Nah, itu kita bisa. Karena kita nggak tahu teman mana yang akan membukakan pintu rezeki sama kita.
Bisa jadi nih sekarang nih yang lagi di sebelah Mbak Mus itu, misalnya di bawahnya ada Mbak Nur Afriani, bisa jadi itu yang akan membuka peluang teman-teman. Atau mungkin teman-teman, ini kan yang Palangkaraya, kalau teman-teman ikut klinik bisnis online yang nasional yang ada dari Pekanbaru, misalnya nih, siapa tahu yang dari Pekanbaru itu yang bisa membuka rezeki teman-teman. Nah, itulah makanya kami dari Rumah BUMN menghadirkan program SFS, Shout Out for Shout Out, program UMKM berbagi kasih. Saling mempromosikan usaha temennya. Nggak usah lah yang berbeda makanan, sama-sama makanan, tapi yang satu jual pempek, yang satu misalnya jual sarapan pagi nih. Nah, itu mereka bisa berkolaborasi. Di kegiatan offline juga, misalnya yang jual sarapan pagi itu pagi-pagi di tempat itu. Terus siangnya jualan empek-empek. Nah, itu kan bisa jadi siang sampai malam dia jual empek-empek. Pagi sampai agak siangan dia jualan sarapan pagi. Itu bisa sama-sama berkolaborasi. Makanya saya bilang perbanyaklah teman, perbanyaklah jaringan. Karena seorang UMKM itu banyak banget jaringannya dan nggak ada yang malu-malu. Nggak ada UMKM itu malu-malu, kalau malu-malu rezekinya udah disamber orang lain. Nah, teman-teman, jadi mulai sekarang perbanyak teman-teman, perbanyak jaringan. Boleh tuh disapa teman-temannya, yang misalnya dilihat kalau kita pembukaan tuh kan biasanya Ulkia, Situbondo, atau si Mbak Sugiyarti, Temanggung, boleh di Japri itu. Kan kita bisa lihat nama-nama kotanya. Dimana mungkin itulah yang menjadi pembuka rezeki bagi teman-teman. Berikutnya, mindset seorang entrepreneur itu fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Nah, seringkali kita sebagai manusia biasa nih ya, kita kalau kena masalah, misalnya nih, penjualan kita turun nih selama masa pandemi. Kita tuh jangan sampai kita terfokus, ini pemerintah nih, mana bantuannya nih? Pada pandemi ini nggak ada pemerintah mau. Kita ngomel-ngomel tuh, 1 minggu tuh, kita mengutuk-utuk pemerintah. Padahal 1 minggu yang kita ngomel-ngomel itu, kita bisa pakai untuk kita berpikir, apa ya kreasi-kreasi, apa ya inovasi-inovasi yang bisa aku lakuin, gimana ya caranya? Jadi kita berfokusnya tuh pada solusi. Jangan kita mengutuki apa yang kita rasakan, kebingungan apa yang kita rasakan. Misalnya, aduh gimana nih penjualan menurun, aduh gimana ngasih makan anak, gimana ini. Padahal kita punya waktu untuk berpikir inovasi apa, kreasi apa. Padahal kita bisa belajar. Aku belajar untuk membuat konten promosi pakai Canva. Itu sebenarnya teman-teman sudah bisa memanfaatkan waktu itu. Jadi jangan berfokus sama masalah, karena nggak akan membawa jalan keluar juga sama kita. Yang ada kita ngedumel terus, kita marah-marah terus, dan nggak ada solusinya. Oleh karena itu, marilah kita mulai sekarang nih, UMKM yang mungkin lagi ada kendala, itu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Dan yang terakhir, yang paling penting nih, mau berbagi dengan sesama. Kalau berbagi itu bukan cuma materi ya teman-teman, tapi berbagi ide, berbagi pengalaman. Misalnya nih ada orang nanya, Mbak mulai usaha catering ini kapan sih? Gitu. Jangan langsung, kamu mau jualan catering juga ya? Pasti kamu mau ngambil pangsa pasar aku. Kita nggak tahu teman-teman. Mana tahu dia menanyakan itu karena dia benar-benar udah nggak punya harapan lagi. Dia malah pengen masukan aja nih dari teman-teman. Dia nggak pengen mengambil pangsa pasar teman-teman. Dia cuma pengen diyakinkan kalau berusaha atau menjadi entrepreneur itu bagus gitu. Kita nggak tahu ketika seseorang itu berada di dalam titik terendah dia. Makanya saya bilang, maulah kita berbagi. Berbagi bukan cuma materi, tapi juga pengalaman, ide, dan teman-teman ketika kita berbagi, misalnya kita membantu teman kita nggak tahu, di 2 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, bisa-bisa teman yang kita bantu itu membantu kita ketika kita dalam kesusahan. Dan ternyata yang berikutnya tetap ya, beribadah. Karena setinggi apapun ilmu kita bisa branding, kita bisa marketing, kita bisa desain kemasan yang bagus, penjualan kita lancar, tapi kita nggak menyerahkan itu lagi kepada yang di atas, itu gampang banget teman-teman. Dalam sedetik aja semua Tuhan atau Allah itu bisa ngambil semua itu dari kita. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ada banyak teman-teman mindset dari seorang entrepreneur itu. Hanya saja saya kerucutkan, ini yang benar-benar yang ketika teman-teman bisa menjalankan mindset-mindset tersebut, saya yakin teman-teman pasti bisa sukses ke depannya. Oke teman-teman, mungkin kita akan coba sharing, tapi gimana ininya saya kembalikan kepada Mas Agus terlebih dahulu. Terima kasih Mas Agus.
Baik, terima kasih Mbak Tere untuk materi yang luar biasa, sharing yang luar biasa. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu semua yang mau memberikan pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan, mengetikkan di kolom komentar, atau langsung mengetikkan audionya. Saya persilahkan. Karena kita hari ini berbicara sharing tentang mindset entrepreneur ya. Jadi ada 10 poin tadi yang disampaikan oleh Mbak Tere. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya persilahkan. Atau mungkin ada yang mau cerita nih Mas Agus, Mbak, saya begini-begini nih Mbak. Gitu. Betul, atau ada yang mau sharing atau ada yang mau berbagi kendala. Karena kita, kenapa sih kita mengangkat topik mindset entrepreneur ini? Karena belakangan ini, di masa pandemi ini, saya sering sekali menemukan curhatan dan sharing dari UKM-UKM yang ada. Salah satunya adalah masalah susahnya mengembangkan usaha, susahnya mendapatkan pelanggan. Karena memang Bapak Ibu, di masa pandemi ini, tren pembelian atau minat pembeli itu pada turun semua ya. Karena banyak faktor ya, mungkin karena faktor keuangan atau lain sebagainya. Nah mungkin Bapak Ibu mau sharing tentang usahanya, saya persilahkan. Ada mungkin dari yang usahanya craft nih, karena craft di tahun 2020 ini bukan naik daun ya, tapi turun daun. Ada, saya persilakan yang mau sharing, mungkin dari Mbak Puji. Bagaimana Mbak Puji usaha craftnya di tahun 2020 ini? Banting setir atau banting apa ini Mbak Puji? Mbak Puji. Ini ada suara Mbak Puji. Atau Mbak Mus? Karena di sini Mbak Tere kebanyakan di Palangkaraya ini ada dua jenis usaha yang dominan, yaitu usaha craft dan yang kedua makanan. Kalau makanan sih bisa dikatakan masih bisa bertahan di masa pandemi. Namun kalau untuk usaha craft sepertinya harus mutar otak, mutar energi nih Mbak Tere. Ya Mas Agus, mungkin teman-temannya masih pada malu-malu kan. Sedikit tips Mas Agus buat para UMKM yang mungkin di saat apa namanya, di masa pandemi ini, Mas Agus, dia terdapat penurunan tingkat penjualan. Kita kalau di rumah BUMN itu ada namanya UKM adaptif. Jadi teman-teman itu melihat di peluangnya, kalau lagi pandemi ini apa ya yang bagus begitu kan teman-teman boleh tuh, misalnya yang bagus sekarang kan lagi masker, teman-teman boleh tuh mulai usaha kecil-kecilan aja, bikin masker, cek-cek ombak, kalau saya jual ini banyak gak ya yang mau, atau mungkin teman-teman bisa menjadi reseller, jadi tanpa meninggalkan usaha teman-teman yang sebelumnya gitu. Jadi itu namanya UMKM adaptif kalau namanya di rumah BUMN. Nah, itu mungkin sedikit tips dari saya. Ini udah ada nih Mbak pertanyaan. Ada pertanyaan Mbak Tere dari Mbak Puji. Mbak Puji ini malu-malu berbicara ya. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya, seringnya saya ini semangatnya naik turun buat jualan, misalnya posting jualan di IG atau FB. Nah, gimana supaya bisa semangat terus ini, Mbak Tere? Silakan Mbak Tere. Oke, gini Mbak Puji, ya namanya juga manusia ya, maklum ada naik turunnya, apalagi kalau misalnya kita udah gencar, ternyata penjualannya segitu-segitu aja. Tapi Mbak selalu jaga semangat Mbak Puji ini, dan terus tuh kan ada tuh posting jualan di Facebook, di Instagram. Tuh kalau misalnya Mbak harusnya semangat sih ya, kalau kita memposting-posting, misalnya saya kasih contoh, saya posting nih, kita nggak tahu di postingan keberapa itu konsumen kita tuh akan membeli produk kita. Bisa aja misalnya nih Mbak Puji udah 2 kali posting, ternyata postingan ketiga tuh UMKM baru nyantol. Kan sayang banget kalau misalnya Mbak Puji itu menyia-nyiakan kesempatan itu. Padahal ternyata mungkin dia belum buka Facebook, dia mungkin hari kedua, hari ketiga belum buka Facebook, atau mungkin dia belum terlalu membutuhkan produk itu, padahal di hari seminggu depan atau sebulan lagi, dia ternyata mau membelikan produk itu. Jadi itu semangatnya harus tetap dijaga Mbak. Karena mungkin kalau misalnya baru cuma di Facebook, putar nih ke Instagram juga, atau mungkin ke Instagram juga, mulai nih di status WA. Pokoknya semangat itu dijaga, karena kita nggak tahu nih Mbak Puji, di postingan keberapa nih UMKM itu akan membeli produk kita. Dan jangan sampai Mbak Puji menyia-nyiakan postingan-postingan itu, gitu Mbak Puji.
Mungkin Mbak Puji mau ada feedback? Bagaimana Mbak Puji? Berarti harus rutin ya Mbak ya, Iya, benar posting Mbak. gitu. Iya, karena kalau Mbak nggak misalnya nih Mbak nggak rutin nih, misalnya cuma 1 hari 2 hari, terus UMKM kalau nggak usah jauh-jauh Mbak, saya aja kadang-kadang saya mikir, kayaknya kemarin ada UMKM jualan ini deh, mana ya UMKM-nya ya, kayak gitu. Saya pasti itu akan cari-cari. Tapi kalau misalnya Mbak Puji udah nggak posting lagi, udah nggak dapat lagi postingannya Mbak Puji nanti. Makanya itu semangatnya itu harus tetap dijaga Mbak Puji. Iya, ya, terima kasih. Iya, Mbak Puji, sama-sama. Semangat! Semangat! Mbak Tere, ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nur Afriani, dari owner kedai AA. Bagaimana caranya atau tipsnya supaya kita terus menguatkan mental kita, agar tetap semangat terus dalam menghadapi mood kita yang kadang turun. Sebenarnya mirip-mirip aja sama pertanyaan Mbak. Oh. Cuman ini lebih mental, Mbak. Ini ke mental. Kalau tadi semangat, kalau ini mental. Oke. Kalau bisa kita jangan ngikutin mood kita, Mbak. Kita harus bisa mengatur mood kita. Jangan mood kita yang mengatur kita. Sama seperti tadi saya bilang, kita nggak tahu nih, Mbak. Di hari keberapa UMKM itu tertarik dengan jualan kita. Tipsnya paling bagi saya itu selalu baca-baca itu Pak, cerita-cerita dari pengusaha sukses itu bisa juga kita baca-baca karena itu bisa menambah semangat kita juga tuh Mbak, karena beberapa dari entrepreneur itu dia pasti 90% tuh pernah mengalami kegagalan. Nah, kalau orang aja bisa Mbak, kenapa kita nggak bisa? Selalu terapkan itu di dalam diri kita. Misalnya nih, Mbak pernah melihat ini UMKM ini jualannya sama dengan saya, dia laris juga nih. Nah, kenapa kita nggak bisa melakukan hal tersebut? Sama aja. Kita manusia dikasih Tuhan sama, itu semuanya yang kita punya, nggak punya. Dia nggak ada yang, nggak mungkin dia hidungnya 2, pasti hidungnya juga 1 juga kan. Makanya kita harus semangat dan jangan pernah ngikutin mood Mbak. Kalau kita mau maju, jangan pernah ngikutin mood. Karena kalau kita ngikutin mood, kita malas-malas ya, usaha kita bisa kebalap dari orang lain. Untuk menguatkan mental, kalau untuk menguatkan mental itu harus terus semangat sih Mbak, itu semua berhubungan. Ketika kita semangat, mental kita pun, kalau seperti yang tadi, kalau antusias, berarti bisa fokus, berarti bisa semangat. Kalau kita bersemangat, kita bisa mengatasi masalah apapun yang ada di bisnis kita. Begitu Mbak Nur, mungkin ada feedback? Ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Bagaimana Mbak Nur Afriani? Cukup jelas. Jadi jangan ngikutin mood Mbak. Ikutin pelanggan Mbak. Pelanggan kemana kita ikutin Mbak, supaya jualan laris. Oke, mungkin lanjut aja Mbak ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nindita. Mbak Nindita ini owner pempek ya, owner dapur. Kemarin tuh sering jadi narasumber dan kemungkinan akan jadi narasumber lagi. Semoga Mbaknya dengar. Pertanyaannya adalah, Mbak, gimana strategi promosi produk kita tapi tidak terlihat banting harga? Oke. Memang strategi promosi itu ada banyak ya, banyak kita bisa ya itu menurunkan cost mungkin, atau kita buat program bundling, tapi saya selalu tertarik dengan promosi yang membuat konten promosi. Nah, membuat konten promosi yang menarik gitu teman. Ada banyak. Kita mengajak teman-teman kita untuk memberi testimonial. Nah, itu juga strategi promosi teman-teman. Nge-endorse SPV Palangkaraya, nah itu juga termasuk strategi promosi juga tuh teman-teman. Jadi promosi itu bukan hanya langsung banting harga, enggak. Dari kita perbaiki kemasan juga, kemasannya dibuat cantik. Kalau ikut pelatihan kemarin tuh, desain kemasan itu bisa tuh teman-teman dibuat, kalau misalnya di kemasan itu dibuat kupon-kupon tuh teman-teman. Jadi misalnya ada 3 kupon. Nanti kalau bisa bisa mengumpulkan masing-masing 5 kupon akan mendapatkan hadiah 1 ini. Seperti itu. Itu juga merupakan strategi promosi loh teman-teman. Terus membuat konten-konten yang lucu-lucu, membuat strategi-strategi yang lucu-lucu, dipakai Canva atau pakai aplikasi lain yang menarik, itu juga salah satu strategi dari promosi. Jadi promosi itu bukan hanya banting harga ya teman-teman. Berikut itu tadi Mbak Nindita. Semoga bisa menambah insight dari Mbak Nindita. Ya, terima kasih Mbak Tere. Bagaimana Mbak Nindi? Jadi jangan Mbak, jangan dibanting harganya Mbak, tapi promosinya dibanting-banting Mbak.
Oh, begitu ya. Gimana Mbak Nindi, ada feedback? Ada cukup jelas? Mbak Nindi. Sepertinya lanjut aja. Oke, oke. Bilang sudah mau ngomong. Baik, kita lanjut aja nih Mbak. Dari Mbak Mus. Iya. Mbak Siti Muslihatun. Mm. Akhir-akhir ini, oh ini apa sih? Oh bukan ya, ini curhat nih Mbak. Akhir-akhir ini sudah mulai bertanya kembali Bros. Alhamdulillah. Mungkin pada jenuh nggak belanja Bros, nggak shopping Bros. Jadi naik lagi kayak itu tadi yang saya bilang Mas Agus sama teman-teman semua, kita nggak tahu nih, kalau kita nggak posting, kita nggak tahu konsumen kita tuh tertariknya pada saat apa. Makanya kita terus konsisten, kita tetap jalin, kita buat, kita posting semuanya. Jadi kayak sekarang ternyata udah mulai nih nanyain Bros kan, atau mungkin Mbak bisa bikin promo, beli 2 gratis 1, seperti itu. Yang penting sesuai harganya tetap masuk dalam cost produksinya. Mantap. Ada pertanyaan ini Mbak dari Mbak Nini tadi. Terima kasih tipsnya. Mungkin nanti perlu endorse rumah. Udah sering saya di endorse sebenarnya ya Mbak ya sama Mbak Nini. Sering banget dikirim. Iya. Nanti saya promokan lagi Mbak kalau ada produk. Saya nggak pernah di endorse Bros sih ya, Bros. Apa kebetulan Mbak Bros ini nggak pernah ngirimin saya Bros sih karena saya nggak pakai Bros. Terbiasa ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yani lagi nih Mbak. Pertanyaan adalah, adakah tips paling gitu agar dagangan yang kita post itu lekas menarik pembeli online? Apakah kata-katanya atau gambar produk yang mana harus kita tonjolkan? Terima kasih atas jawaban tipsnya. Silakan Mbak Tere. Oke. Iya, supaya post kita itu lekas menarik pembeli online. Jadi terkadang tuh Mbak ya, sebagai contoh ada nih salah satu yang jualan online itu, dia tuh post terus, ngepost terus postingan. Jadi kadang-kadang konsumen tuh, ini apa sih? Kita jadi gemes, tapi kita jadi kepo. Ini kok dia kirim-kirim terus? Emang apa sih jualannya? Bukalah tuh, ternyata barangnya oke. Nah itu bisa menjadi salah satu cara kita, gimana caranya itu lekas menarik pembeli. Bisa juga dengan desain-desain yang menarik. Dan bisa juga nih yang di-post itu, postingan nih, misalnya testimonial, misalnya ada yang pernah beli itu, chattingnya di-capture. Mbak, terima kasih. Misalnya ada yang udah mengucapkan terima kasih nih, barangnya sudah sampai. Itu juga bisa tuh Mbak post. Jadi itu bisa menarik dan membuat, menimbulkan trust, menimbulkan kepercayaan. Kadang-kadang kan ada konsumen yang saya nggak mau beli, testimonialnya nggak ada, bagus nggak ya nih barangnya, namanya juga jual beli online kan misalnya, aduh, tapi ini udah ada yang pernah beli belum ya? Sedangkan kalau kita di marketplace aja, saya kalau mau beli pasti lihat bintangnya kan, ini udah berapa yang beli ini, jangan-jangan kebanyakan orang yang komplain nih sama dia. Nah itu, jadi tipsnya itu seperti itu Mbak, ada banyak tipsnya, kita posting testimonial kita, atau kita posting terus-terusan, sampai kadang-kadang mungkin konsumennya bilang, ini apa sih? Langsung diklik, ternyata memang itu yang dia butuhkan. Seperti itu Mbak, saran saya. Kalau kita mau buat dagangan kita itu tepat menarik pembeli. Baik, terima kasih Mbak Tere jawabannya. Jadi tadi Mbak Nura Freni salah satu tipsnya adalah jangan malas untuk posting. Ya, terus posting. Mbak, ini ada pertanyaan selanjutnya Mbak Tere dari Mbak Fenty. Bertanya, bagaimana caranya agar bisa membuat pelanggan percaya dengan produk yang kita tawarkan? Karena terkadang setelah kita tawarkan, pelanggan hanya PHP, memberi harapan palsu. Seperti pelanggan hanya tanya saja, tapi nggak jadi membeli nih. Apakah pengaruh dalam kata-kata ketika mempromosikan produk? Silakan Mbak Tere. Ya pasti ya, kita sudah mengikuti beberapa kali tentang copywriting, tentang social media marketing. Kata-kata itu pasti punya kekuatan untuk mengajak konsumen kita untuk membeli produk kita. Kalau dia PHP, jangan berkecil hati teman-teman. Balik lagi seperti yang saya bilang, kita nggak tahu keberapa dia bakal mau beli. Bisa jadi dia PHP, bisa jadi dia nggak jadi beli. Tapi nanti bisa jadi beberapa minggu lagi dia muncul, dia mau beli itu. Atau nggak ada salahnya loh teman-teman, misalnya kita chat lagi, tapi chatnya jangan yang membombardir gitu kan, Mbak, Bu,
Jadi order ininya, nah itu nggak akan membuat teman-teman terlihat jelek kok. Asal jangan dibombardir. Bu, kemarin udah janji Bu mau beli-beli lah Bu. Asal jangan kayak gitu. Tapi Bu, mohon maaf, apakah Ibu jadi beli? Bisa nih teman-teman tambahin gimmick-gimmick karena produknya udah terbatas nih Bu, tinggal 2 piece lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita membuat pelanggan percaya itu balik lagi bisa dengan testimonial tadi itu ya. Jadi untuk testimonial pelanggan-pelanggan yang udah pernah beli nih, boleh Ibu posting lagi. Itu menunjukkan kepercayaan, bisa menimbulkan kepercayaan dari konsumen untuk membeli produk Ibu. Gini itu tipsnya buat Mbak Fenty. Baik, Mbak Fenty tetap semangat karena di PHP itu tidak menyakitkan, Mbak. Yang menyakitkan itu kalau duit di rekening habis sih. Ya, tadi saya ada kata-kata menarik dari Mbak Tere ini ya. Kata-kata itu punya kekuatan ya. Jadi saya setuju nih, kadang kalau kita posting sesuatu, posting di sosial media atau di status WA, jangan cuma sekedar misalnya nih, PY 10.000. Iya gitu ya. Harusnya ada kata-kata yang gimana gitu ya Mbak Tere, bener ya Mbak Tere ya? Iya, benar. Misalnya nih, kayak ini. Oh ya, misalnya gini Mas, misalnya nih kayak kan kita sering tuh mempromosikan UMKM di Instagramnya atau sosmednya Rumah BUMN. Gak pernah kan kami dari RKB Mas Agus tuh posting PY segini. Enggak, pasti mau makan PY sebagai cemilan untuk keluarga. Nah, apalagi di saat pandemi ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kayak gitu. Jangan bingung untuk mencari cemilannya. Hubungi PY ini. Dan tersedia layanan antar loh, free ongkir untuk daerah ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu kata-kata itu memiliki power, memiliki kekuatan untuk menarik konsumen. Seperti itu. Keren banget. Ya, inilah kenapa kita belajar mindset ini, Bapak Ibu ya. Harus mindset itu harus sering dijaga, harus sering diperbaharui karena memang sering kali kita kalau sebagai pelaku usaha itu bisa terjebak dengan mindset kita yang lama. Terjebak dengan pola pikir kita yang lama. Gitu ya Mbak Tere ya? Iya, benar sekali Mas Agus. Ya baik, selanjutnya dari Mbak Mei Hania di endorse baju batik mau Pak? Oh, tanya lagi Mbak ini. Silahkan saya terima endorse. Ya sudah banyak di endorse. Ya baik, silakan ibu-ibu, bapak-bapak masih ada pertanyaan lagi karena kita masih punya waktu nih. Tidak terasa Mbak Tere ya udah 15.20 hanya sharing dengan ibu-ibu ini memang dengan bapak ibu ini kadang tuh bisa apa ya? Banyak hal yang akan ada masalah mendapatkan kayak gitu. Mbak Tere kalau gitu saya nanya nih Mbak Tere. Mbak Tere. Iya, Mas. Kalau di Pekanbaru sendiri itu kan kurang lebih sama dengan Palangkaraya karena juga ibu kota. Bagaimana sih Mbak salah satu tips dari UKM di sana yang bisa bangkit di masa pandemi ini? Misalnya usaha-usaha yang harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya warung makan yang harus begini begitu. Kalau dari Mbak Tere ada nggak yang bisa di-sharingkan ke UKM di Palangkaraya? Bagaimana ada mungkin UKM baru yang tetap bertahan di masa pandemi ini? Silahkan Mbak Tere. Ya, jadi gini Mas, kalau saya cerita sedikit tentang Pekanbaru ini mayoritas tuh kuliner. Jadi kuliner itu pun bukan frozen food ya, malah justru makanan-makanan basah seperti makanan-makanan yang harus dikonsumsi pada saat ini. Tapi saya juga ini sih merasa hebat juga nih, mereka tuh mau kayak apa sih namanya Mas, kayak beralih ya itu adaptif tadi. Mereka berpikir nih apa yang harus saya lakukan ya. Jadi mulailah nih mereka nih ngelirik-ngelirik makanan apa sih? Oh, makanan frozen food. Oke lah, saya bikin juga. Dan mereka itu nggak bersaing, itu nggak yang gontok-gontokan, malah itu saling mensupport. Nah, itu dia maksudnya kita gabung ke komunitas itu untuk kita saling menguatkan. Terkadang tuh kita nih masuk ke grup nih, kita mute nih, kita matiin notifikasinya. Karena kita ngerasa terganggu nih kalau ada notifikasi-notifikasi. Padahal di situ tuh grup itulah tempat kita saling berbagi, tempat kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, kalau di Pekanbaru itu ya itu Mas, dia mau untuk adaptif. Bahkan ada yang mau jadi reseller, dia ini udah jual yang lain nih. Dia lihat peluang-peluang, pokoknya apa yang aku bisa hajar, mau buat frozen food, oke, aku ambil reseller dari si ini. Selalu berjuang. Karena apa ya, kadang mikirnya urusan perut tuh lebih penting ya
daripada gengsi. Nah, ada seperti itu teman-teman. Dan mereka juga terus rajin untuk ikut pelatihan, nggak pernah jangan pernah merasa bercukup diri dengan ilmu yang kita punya, karena ternyata tuh kalau digali lagi masih banyak nih ilmu-ilmu di bisnis, di usaha ini yang belum bisa kita pahami. Ataupun kalau kita udah pernah ikut pelatihan, ada pelatihan lagi, nggak apa-apa teman-teman, ikut aja lagi teman-teman. Karena banyak narasumber, insight-nya beda-beda, itu bisa memperkaya teman-teman. Contoh kalau hari ini kan saya nggak ada tuh cerita tentang branding, cerita tentang marketing, tapi saya mau merefresh lagi semangat teman-teman yang mungkin udah pada menurun nih, udah mulai balik lagi. Yang kemarin tuh pandemi, terus udah enak nih, udah agak longgar, naik lagi terus pandemi lagi. Nah, itu akan terus seperti itu teman-teman. Kita sebagai pelaku usaha itu harus tahan banting dengan segala kondisi, mau itu pandemi, mau itu lagi nggak pandemi, permasalahan kita tetap sama, bagaimana kita bisa agar produk kita itu dibeli orang, dikenal orang. Jadi itu mungkin Mas dari Rumah BUMN Pekanbaru, UKM-UKM di sini cerita sedikit lah tentang UMKM di Pekanbaru. Baik, terima kasih Mbak Tere ya. Jadi Bapak Ibu semua harus, saya mungkin berbagi juga ya, kenapa sih saya meminta Mbak Tere untuk sharing, karena memang di Pekanbaru ini tren COVID-nya lagi naik-naik ini, bener banget. Lagi lebih parah dari Palangkaraya kalau nggak salah. Cuman aktivitas di Pekanbaru itu tidak jadi lemah, jadi mereka tetap semangat. Nah, saya pikir kalau di Palangkaraya ini memang kondisi COVID juga di sini kita memang masih ada lah dibilang kayak gitu Mbak ya, cuman tidak separah di awal-awal dulu. Cuman juga tetap berdampak sekali di usaha dari UKM di Palangkaraya. Makanya saya rasa memang kita harus punya mindset, sama-sama kita harus perbarui mindset. Baik Mbak Tere, ini ada satu pertanyaan lagi nih, satu lagi dari Mbak Nur Afriani. Perlu banget nggak kita untuk mengendorse produk dagangan kita pada blogger yang banyak followersnya untuk lebih meningkatkan penjualan kita? Padahal kita yakin aja produk kita emang oke. Dari testi semua yang beli positif dan memuaskan mereka. Karena saya lagi maju mundur ini untuk mengendorse. Karena kadang-kadang saya pikir ambil jalan aja dulu, nanti juga lambat laun orang pada tahu. Salahkah prinsip saya seperti itu? Oke, saya coba jawab ya. Mbak Nur nggak salah. Kadang-kadang kan kita perlu memikirkan dari cost-nya. Kalau kita nge-endorse itu kan, endorse yang mana dulu nih? Yang kita bayar juga atau kita cuma ngasih barang? Tapi kalau misalnya kita ngasih barang, kalau harganya kita harusnya bisa gini nih Mbak, kita lihat nih blogernya itu kita harus lihat juga Mbak, apakah selama ini ketika dia misalnya nih dia di kalau blogger di website ya Mas ya, kalau misalnya nih saya cerita tentang selebgram lah, dia misalnya di Instagram, kita harus lihat tuh ketika dia posting rame nggak yang komen, atau jangan dia followersnya beli. Pertama kita harus cari tahu itu dulu, yang mau kita endorse ini akan memberikan dampak nggak? Atau, cuma biasa-biasa aja. Atau malah mungkin followersnya beli. Nah, dia ini engage, kalau bahasa di Instagramnya engagementnya tinggi apa enggak. Terus sekarang tuh kalau kita mau endorse tuh kita bisa lihat insight-nya loh. Kita bisa lihat dari insight-nya itu. Dia interaksinya gimana, banyak nggak yang komen. Nah, di situ kita bisa ngelihat. Kalau misalnya worth it, boleh tuh kita endorse dia. Ibaratnya kita misalnya rugi, misalnya nih kita jualan misalnya jualan makanan deh, misalnya 1 porsi empek-empek, kita rugi satu porsi empek-empek untuk kita jual, tapi ketika dia posting itu banyak orang yang membeli. Jadi kita lihat nih, ini worth it nggak nih selebgramnya? Kita juga harus lihat juga Mbak, dan nggak ada salahnya kalau pikirannya masih belum mau nge-endorse, nggak apa-apa, karena nge-endorse itu salah satu bentuk promosi. Kita kan masih banyak promosi yang lain, seperti misalnya membuat konten-konten menarik, itu kan juga salah satu promosi kita. Jadi promosi itu tidak hanya untuk mengendorse ya, cuma kalau misalnya yang kita endorse ini kira-kira kita bakalan balik modal, ya nggak ada salahnya. Gitu Mbak Nur. Oke, keren banget ya Mbak. Kalau saya itu bukan selebgram, bukan juga blogger ya, saya hanya manusia biasa yang kebetulan followernya lumayan. Dia cuma 1000, masih banyak banget kayaknya.
Tapi memang kalau saya posting itu posting produk UKM itu saya sebisa mungkin jujur. Kalau saya sih, kalau bisa kasih orang-orang yang jujur. Mbak Tiara, ini ada pertanyaan dari Ibu Sarina. Halo Ibu Sarina, apa kabar Ibu? Ibu Sarina bertanya, kemampuan membuat tulisan menarik perlu dilatih. Betul sekali Bu. Barangkali bisa dibantu. Bagaimana caranya untuk bisa membuat kalimat-kalimat yang menarik untuk dagang? Oke, iya Bu, sebenarnya kita itu banyak-banyak ngelihat sih Bu. Kan kalau saya memang bukan praktisinya copywriting ya, nanti mungkin kalau ada pelatihan tentang copywriting, membuat caption yang menarik, nah itu bisa dipelajari. Nah, tapi biasanya kalau kita membuat kalimat-kalimat menarik itu, jatuhnya tuh kita kayak, kalau menurut saya nih, saya kan jadi admin nih di Instagram Rumah BUMN Pekanbaru. Saya tuh kalau nulis caption itu yang kayak dengan bahasa sehari-hari aja nih Bu. Misalnya kayak, misalnya nih ada jual jamu nih, lemon jahe gitu. Di masa pandemi ini penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Bingung mencari minuman yang menyehatkan tapi juga menyegarkan. Gak usah bingung lagi karena sekarang ada lemon bla 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 yang sangat segar. Bisa digunakan untuk minuman pada siang hari dan juga bisa untuk menyegarkan tubuh. Gitu-gituin Bu. Jadi kayak ibaratnya kayak bahasa-bahasa kita sehari-hari aja gitu. Saya lagi mau cari nih contohnya lagi ya. Ada nih dia jual sarapan pagi nih. Saya bilang gini di postingannya, yuk, hai Sobat UMKM, yuk langsung screenshot postingan ini untuk sarapan besok. Kayak gitu-gitu, Bu. Jadi kayak dibuat kalimat-kalimat yang unik, jangan sarapan pagi Bu Desum, tersedia pecel ini. Aduh, itu sudah biasa banget. Orang pasti langsung melihat, langsung, aduh berikutnya, langsung di skip sama mereka. Kita harus bikin sesuatu tuh yang gimana gitu, yang mereka bikin, hah masa sih harus gitu Bu. Tuh mungkin itu bisa membantu sedikit ya Bu Sarina. Yuk, terima kasih. Nanti kalau ada pelatihan copywriting ikut Bu, nanti dikasih tahu sama Mas Agus. Siap. Oke Bu. Iya, Ibu Sarina ini salah satu pengusaha usahanya frozen food juga Mbak Tere. Oke, mantap. Terus ya Ibu, semoga bermanfaat ya. Iya, makasih. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Mbak Tere dari Mbak Rita Kurnia. Mbak Rita Kurnia ini owner jamu kalau nggak salah. Ya Mbak ya, benar ya Mbak ya? Baik, pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi pelanggan yang mau belanjanya diantar tapi pelit diongkir. Oh, disuruh ngantri ke rumah, produksi malas. Diantar tapi selalu minta free ongkir. Kadang geram juga sih. Nah, itu gimana Mbak? Iya, ini juga sih ya. Kalau namanya mau ini memang susah sih. Kadang-kadang saya juga mikir nih kalau mau beli, aduh, saya tanya dulu nih, dia lokasinya di mana? Saya cek nih di Gojek. Bayarnya 10.000, udah lebih mahal daripada harga produknya nih misalnya. Konsumen itu juga males, tapi siasatnya nih gini aja Mbak. Kalau misalnya nih dia maunya di free ongkir, bilang aja, buat itu Mbak, minimal membeli 10 bungkus free ongkir. Nah, digituin Mbak. Mulai deh Mbak cari-cari ininya. Tapi ya itu tadi disesuaikan harganya. Jangan Mbak sampai rugi. Atau mungkin ketika nanti Mbak sejalan nih ada arahnya nih, misalnya mau ngantar, arahnya tuh hampir searah dengan dia tuh, boleh gitu. Dia atau kasih subsidi ongkir Mbak, bagi misalnya ongkirnya tuh 17.000, bagi yang beli segini dapat subsidi ongkir 10.000, jadi cuma bayar 7.000 aja, seperti itu Mbak Rita. Tapi jangan gerem ya, jangan gerem. Seperti tadi loh Mbak, kita harus mau menerima masukan loh Mbak. Makasih ya. Iya Mbak. Kabar ya Mbak Rita. Mungkin kalau masukan dari saya gini Mbak, kadang kan kalau masalah ini memang membuat ini kalau dari saya sisi pembeli ya, kadang ongkir ini kadang memang benar kayak kata Mbak Tere, ongkir itu bisa lebih mahal dari produknya. Ya misalnya harga produknya cuma 10.000, ongkirnya 7.000. Kalau kita nambah 3.000 kita dapat kan kayak gitu. Nah, kalau dari saya sih mandangnya gini, karena saya juga sambil mencoba berbisnis, sambil belajar juga.
Jadi biaya ongkir kadang bisa kita buat jadi free ongkir, tapi harganya harus kita naikkan. Karena kenapa? Karena misalnya harganya 10.000, kalau dia mau free ongkir berarti kita tidak jual harga 10.000. Karena kenapa? Kalau kita jual harga 10.000 kita rugi. Jadi misalnya kita naikkan menjadi 15.000. Mau nggak mau, tapi kita bilang harga 15.000 tapi free ongkir, seperti itu. Menjawab kegeraman atau kegelisahan dari Mbak Rita. Mbak Tere, ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak. Oke. Bagaimana? Nur. Apa? Mbak Umu. Oh, bukan. Mbak tadi, oke, terima kasih banyak. Puas banget jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Nur. Mbak Nur, nanti mau order itu dong, lama nggak order jalan koteknya. Mbak Dini ya, salah ya? Mbak Dini. Baik, dari Mbak Umu pertanyaannya, bagaimana caranya kita terus semangat untuk memproduksi dagangan di saat kondisi pandemi? Ini gimana? Okay. Ini masalah produksi, Mbak. Oke, bagaimana cara untuk semangat untuk memproduksi? Ingat aja, kita urusan perut lebih penting daripada yang lain. Pasti kita akan terus semangat ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika kita ingin menimbulkan semangat itu, ingat, atau mungkin kita ingat nih Mbak, saat-saat kita sebelum pandemi itu aja saya bisa sukses, saya bisa nih memproduksi banyak. Kenapa sekarang kita harus kalah dengan pandemi, teman-teman? Justru malah harusnya di pandemi ini kita semakin cari peluang nih. Karena kan, mohon maaf aja nih, mungkin banyak teman-teman kita yang dia produksinya menurun, kita jangan mau, kita justru harus balap mereka. Karena di situ kesempatan kita. Misalnya nih, waktu belum pandemi, saingan kita 5. Setelah pandemi, saingan kita cuma 3. Di situ saatnya kita untuk maju. Kita curi kesempatan ini. Justru pandemi ini jangan dijadikan halangan. Pandemi ini dicarikan jadi jalan keluar untuk kita. Misalnya, ya seperti tadi, dia jualan makanannya cuma ini aja misalnya. Terus, aku harus mikir nih, aku harus bikin sesuatu yang lain. Contoh frozen food. Frozen food kan bisa digoreng kapan aja. Frozen food itu bisa lebih naik daripada makanan-makanan. Karena biasanya kan konsumen takut tuh kalau beli makanan-makanan yang udah jadi. Tapi kalau frozen food kan konsumen dia masak sendiri, dia lebih merasa aman dengan produknya. Buatlah frozen food. Jadi kita bisa cari peluang, Mbak, di saat pandemi ini. Jangan justru malah makin down, Mbak. Gitu, Mbak Umu. Semangat! Semangat semua. Karena kita bulan depan, kita akan belajar praktek. Tenang lagi, kita akan belajar praktek langsung dengan lagi-lagi dengan Mbak Nindi. Mbak Nindi sudah saya request untuk bisa mempersiapkan satu materi. Wow! Ini praktek membuat, ada deh, itu kalau dibilang sekarang, surprise namanya. Pokoknya kita akan ya Mbak Nindi, oke Mbak Nindi, siap ya Mbak Nindi. Mbak Tere, kita sudah 1 jam lebih ini Mbak Tere, kita sharing, cuman beberapa testimoni terakhirnya dari Mbak Puji. Mbak Puji bilang seperti ini, Kak, saya seringnya kalau posting bukan jualan, misalnya makanan, ada yang nanya open PO, enggak, tapi kalau jualan keras nggak begitu ramai, jadi pindah haluan ke oke Mbak, jalankan saja. Dari Mbak Rita Kurnia tadi, oke, terima kasih banyak jawabannya. Dari Mbak Dini, hadir, Jalan Kote lagi produksi, nggak bisa ikut, tanya-tanya. Antusias tetap dengerin Bapak SPV bersama Mbak Syantik. Mbak, kasih jawabannya gemes-gemes ya sama pelanggan. Benar Mbak, memang di masa pandemi ini pada gemes-gemes. Gemes-gemes gimana? Mungkin itu saja. Dari Mbak Nindi, siapa untuk praktek frozen food yang dibikin masih jadi rahasia saya dan Pak Agus ya teman-teman. Yes. Jadi kita nanti bulan depan memang rencana akan ada pelatihan. Mungkin dari kata-kata terakhir dulu, kata-kata motivasi terakhir dari Mbak Tere untuk semuanya, silakan Mbak Tere. Iya. Oke, jadi teman-teman setelah kita mengikuti kegiatan ini, terus kita tuh harus bisa menanamkan mindset sama kita. Kalau UMKM itu bisa sukses. Karena nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa sukses teman-teman. Pasti bisa sukses. Nah, UMKM tuh harus sukses. Ya harus teman-teman. Kita harus semangat, harus yakin kita akan sukses, dan UMKM pasti sukses. Jadi kita ingat tiga ini ya, UMKM bisa sukses, UMKM harus sukses, UMKM pasti sukses. Saya mau dong denger semuanya ngucapin ini yuk, ayo dong. Boleh. Ayo. Karena kata-kata itu punya kekuatan loh, teman-teman. Seperti yang tadi kita bilang. Ayo kita sama-sama ngucapinnya, yuk. Sukses. Aduh, Mbak Nandri.
Yap. Nah, tunggu Bu, kita pakai aba-aba. Ini kena sih. Sudah. Oke, Apa yang kena? Ini kena. Sama HP-nya kena. oke. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. UMKM UMKM bisa sukses. Sukses. harus sukses. UMKM Budaya nggak kelihatan. Semangat banget. Baik. Oke, Mas Agus, terima kasih. Indah. Terakhir mungkin ibu-ibu sebelum kita tutup boleh hidupkan sekali lagi kameranya. Pak Terry minta tolong untuk screen-nya bisa baik. Kita mau foto dulu ini ibu-ibu semua. Ada juga Pak Juanda di mana ya? Kita mau foto sama dulu. Baik. Halo Ibu Ana. Bu Ana apa kabar? Baik. Ya, semangat Bu Ana. Bu Ana juga pebisnis yang sudah bertahan lama di Palangkaraya sekalipun di pandemi ini. Baik, boleh senyum semua, kita boleh kasih senyum yang terbaik. Kita mau foto bersama. Mas Andreas kok nggak dihidupin kameranya? Mas Andreas, tok. Tok. Yuk, kita foto bersama yuk. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke, sebelumnya ada kalau di kita di rumah BUMN itu ada yang namanya senyum 227. Tarik 2 cm ke kiri, tarik 2 cm ke kanan, tahan 7 detik. Jadi kita mau coba senyum 227. Tarik 2 cm ke kiri, tarik 2 cm ke kanan, tahan 7 detik. Oke, kita coba ya. Yuk, senyum 227, tahan. Oke. Kenapa sih ada 7 detik? Karena katanya kalau 7 detik itu bisa mengeluarkan energi positif. Jadi perbanyaklah tersenyum, tapi jangan juga keseringan tersenyum. Kalau kebanyakan tersenyum itu juga berbahaya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, ibu-ibu semua, bapak-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi kita di WA Group. Ibu-ibu semua bisa mengisi form evaluasi, dan yang belum mengirimkan foto bisa mengirimkan foto kepada saya. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang salah dari saya, dari Mbak Tere, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Bisa.